Mulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali datang di hadapan hadirat-Nya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini Tuhan. Kita angkat pujian kita seperti busa rindu sungai. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan. Pada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan, karena Dia begitu baik dalam setiap hidup kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan setiap kita orang yang percaya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku, Allah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, ada bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, ya
bersyukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau baik bagi setiap hidup kami. Anugerah-Mu besar ya Yesus. Terima kasih Tuhan ya Yesus. Glory, terima kasih Bapa. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Amin Yesus. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Yang suci, sabar, dan Kau dekat. Bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya, angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan, kemana aku dapat pergi? Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan dalam hidup kami. begitu besar Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik, Kau teramat baik, ya Yesus. Kami bersyukur buat karya-Mu besar, anugerah-Mu besar. Layakan setiap kami Tuhan, Kau layakan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik. Terima kasih ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau boleh layak Tuhan kami sembah. Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Begitu Tuhan, sebelum Tuhan kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus layak di hadapan Engkau ya Bapa. Layakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kau boleh bangunkan kami dari perisatan kami dengan tubuh sehat dan kuat. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang boleh terus Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini, membawa setiap hati kami yang rindu akan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Firman-Mu yang boleh terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menguatkan setiap iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, dari setiap apa yang boleh diperkatakan, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, boleh kita bersama-sama berdoa bersama, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kemarin kalau kita sama-sama sudah menyimak Bapak Saudara, kita akan sama-sama di sepanjang pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kalau saya sebut sebelum kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita boleh terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan mulai dari Amsal ya. Kalau hari kemarin Bapak Saudara kita sama-sama menyaksikan di perikop pertama, yaitu tentang tujuan Amsal ya, tujuan Amsal diberikan. Ya, kalau hari ini Bapak Saudara kita akan sama-sama menyaksikan di perikop yang selanjutnya, yaitu nasihat dan peringatan. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama sama-sama membuka Alkitab di rumah masing-masing ya. Mungkin Bapak Saudara bersama dengan keluarga atau sendiri juga tidak masalah, atau membuka siaran tunda setelah jam kerja atau waktu istirahat. Saudara boleh sama-sama buka Alkitab masing-masing atau buka HP masing-masing. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19 Bapak Saudara ya. Kita akan melihat dengan judul perikop, kita akan sama-sama menyimak nasihat dan peringatan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Kita melihat satu Amsal yang sungguh menarik, nasihat dan peringatan. Di dalam Amsal ini diberikan satu nasihat kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, dan peringatan untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau di ayat yang ke-8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita lihat di sini mungkin ada anak-anak muda yang juga mengikuti doa pagi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jangan sia-siakan satu kesempatan teman-teman muda kalau masih hidup bersama dengan orang tua, ayah dan ibu, jangan sekali-sekali menyia-nyiakan didikan mereka. Ya, kalau biasanya darah muda itu punya satu keegoisan, oh ya papa itu kuno, saya ini lebih trendy, lebih mengerti. Ya, hati-hati. Karena didikan orang tua itu satu hal yang penting Bapak Saudara. Mungkin kita nggak merasakan, ya teman-teman muda tidak merasakan di saat sekarang. Tapi ketika nanti kita sudah menjalani hidup berumah tangga, ya nanti kita akan mengingat, oh ternyata kata orang tua saya itu benar. Ya, didikan ayah dan jangan sia-siakan ajaran ibu. Ya,
Dan tentunya ayah dan ibu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Jangan sampai tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini ayah-ayah, ibu-ibu jangan sampai juga mendidik anak-anaknya dengan salah. Ya, banyak ayah-ayah yang mengajarkan anaknya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan ajaran Injil, Bapak Saudara. Ya, banyak ibu-ibu yang mengajarkan anak-anaknya dengan tidak baik juga. Tetapi kita yakin dan percaya, saya yakin dan percaya Bapak Saudara yang di rumah masing-masing dapat ya, kalau orang tua dapat mengajar anak dengan baik secara moral, secara Injil Alkitabiah ya, cara mengampuni, cara minta maaf kalau secara moral, cara berterima kasih. Jarang Bapak Saudara ya, untuk orang-orang berterima kasih itu di daerah Indonesia. Kalau Bapak Saudara ke luar negeri ya, orang yang berterima kasih itu orang yang mungkin bisa dihargai orang. Ya, karena apa? Jarang, nggak ada. Ya, saya dengar cerita dari Ko Ian ketika dia kan sudah terbiasa budaya Indonesia, Saudara, yang berterima kasih ketika ada penjual memberikan barang, kita terima kasih gitu ya. Dengan mudah kita mengucapkan terima kasih. Mungkin bagi kita itu hal yang sepele, tapi di luar negeri dia dihargai, Saudara. Orang respect sama dia. Karena apa? Didikan ayah dan ibu ini satu hal yang penting. Tidak hanya bicara tentang Injil kebenaran, tetapi moral hari-hari ini. Banyak anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang yang tidak punya moral attitude yang baik. Karena apa? Kurang diajar orang tua. Sehingga di ayat 8 ini bukan hanya bicara tentang kepada anak, nasihat ya, mendengar nasihat orang tua, didikan orang tua dan ayah dan ibu mereka. Tetapi ayah dan ibu harus bisa mendidik dengan baik, mengajar anak-anak dengan baik ya, supaya menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Kalau di dalam ayat 9 dan seterusnya bicara tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, jangan mengikuti orang-orang yang hidupnya fasik, Bapak Saudara. Ini peringatan bahwa kalau kita bekerja, kalau kita berteman, Bapak Saudara, kawan-kawan muda mungkin yang masih studi mencari satu komunitas, hati-hati ya, karena di mana Anda berada, Bapak Saudara, bisa jadi Bapak Saudara menjadi orang-orang yang sama dengan mereka. Sehingga berhati-hati dalam mengikuti satu komunitas. Di ayat 10 dikatakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Anak-anak muda sekarang ya, dengan slogan-slogan, wah kalau nggak nge-vape, kalau nggak ngerokok, kalau nggak minum itu nggak keren. Saya kaget sekali kalau melihat sosial media anak-anak muda zaman sekarang. Kalau belum seks di luar nikah, sebelum nikah, itu kadang dianggap cupu, kurang baik, jelek, disingkirkan, kadang bahkan jomblo saja sudah ketakutan setengah mati, single dianggap satu hal yang jelek. Anak-anak muda zaman sekarang ya, sehingga hati-hati dengan dosa ya. Jika orang berdosa hendak memujuk engkau, jangan kau menurut. Cara satu komunitas juga, Bapak Saudara, di mana kita berada ya, di pekerjaan sekalipun Bapak Saudara sudah dewasa, sudah menginjak satu tempat pekerjaan, dan di pekerjaan itu Bapak Saudara dituntut untuk hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya jangan mau, Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa ya tidak mengikuti mereka? Di ayat 11, kalau mereka berkata, "Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena." Ya, bicara tentang orang-orang yang membuli, mungkin kalau anak-anak muda sekarang ya, jangan ikut membuli. Itu bukan satu hal kekristenan, bukan ciri-ciri orang Kristen, Bapak Saudara. Anak-anak muda misalnya, dimanapun kita berada. Ayat 12, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, dan seterusnya ya. Di ayat 15 ditekankan sekali lagi, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Ya, kita memang hidup di dalam dunia, Pak Saudara, tapi jangan hidup seperti orang dunia. Ya, kita punya firman Tuhan yang menuntun langkah kita untuk jalan tetap dalam koridornya Tuhan, jalan dalam terangnya Tuhan. Tentunya belajar terus. Semuanya butuh proses. Semuanya punya masa lalunya mungkin ada yang sangat buruk, ada yang biasa-biasa, ada yang baik. Kalau yang baik ya dipertahankan, ditingkatkan kembali ya.
Kita lihat di ayat 16, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikian pengalaman siap orang yang loba akan yang keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyai. Wah, saya yang tidak pernah membunuh, seperti itu ya. Saya tidak gak mungkin lah bunuh orang. Saya katakan membunuh bukan hanya bicara tentang fisik, Pak Saudara. Di situ dikatakan darah, ya memang ada satu konteks di mana fisik, tapi hari-hari ini banyak orang membunuh dengan kata-kata. Ya, hati-hati dengan lidah kita, Pak Saudara. Ketika kita ucapkan satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk orang lain itu bisa terbunuh secara karakternya. Ya, terhadap anak, ketika mendidik anak, hati-hati. Lidah itu lebih bahaya daripada tingkah kita, ya. Lidah itu bisa membunuh karakter seseorang. Ada seorang anak yang dari kecil, ini anak pendeta, Saudara, kisah nyata. Dari kecil dia sudah dibully sama jemaat sendiri. Mungkin bagi jemaat itu hanya bercandaan. Ada orang yang menganggap, kalau kita kasih bulian itu supaya mereka itu tidak jadi lebih buruk, semakin lebih baik. Tidak, Saudara. Bulian yang diberikan, kasih tahu kamu hitam, elek, ya, gendut, gembrot. Ini wanita nih, ya, cewek, anak cewek ini, anak kecil ini, Pak Saudara. Gembrot, jelek, dan itu terekam kehidupan sampai dia umur 30 sekian, dan kehidupannya benar-benar kacau hanya dengan karena perkataan. Tidak mau keluar rumah, ya, karena apa? Perkataan. Hati-hati dengan perkataan, karena itu yang bisa membunuh karakter seseorang. Orang itu tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga mari kita langkah-langkah hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ya, kita renungkan jalan Tuhan, ya, supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kalau Bapak Saudara rindu untuk meminta bantuan doa, ya, bisa DM via Instagram kita di GPDI Philadelphia Ambulu. Atau kalau Bapak Saudara jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Ambulu punya WhatsApp, saya bisa langsung chat, misalnya bantu doa untuk sakit penyakit, permasalahan dan lain sebagainya, konseling, ya, kami dari Pastori siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, bugar. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Adalah satu kesempatan yang indah dalam kehidupan kami. Semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ucap syukur buat Tuhan Yesus yang sudah mati buat kami, yang bangkit buat kami dan naik ke surga buat kami, sediakan tempat bagi kami, bahkan menyediakan Roh Kudus buat kami, Allah Immanuel yang menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sehingga tak henti-hentinya kami terus mau mengucap syukur. Dan sepanjang hidup kami mau Tuhan bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Kami mau bersandar pada Engkau Tuhan, hadirat-Mu nyatakan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan, yang bergumul dalam sakit penyakit kelemahan tubuh. Kami merendahkan diri, bersatu hati, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan yang menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyembuhkan, memulihkan. Sekali lagi, waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang berbeban berat, yang memiliki satu kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Ya, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami hal-hal ini. Karena ada firman Tuhan mengatakan, datang kepada Tuhan Yesus dan kami menerima kelegaan. Kiranya Tuhan Yesus yang menjamah supaya memberikan kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang baru dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang
memiliki planning masa depan mereka, atau memiliki rencana-rencana ke depan. Kiranya rencana-rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan rencana ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan tetap dalam kondisi sehat, kuat, diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami alaskan doa ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, selamat pagi. Shalom, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kok ada itu kayaknya perangkatnya panas ya?